Kalau Tuhan beri kerengan, jangan lupa memberi kubis. Dari jauh salamnya tak semangat, sepertinya duit udah mulai habis. Alhamdulillah, semoga Bapak yang ada di Masjid Yayasan Al-Ikhlas Mutaidah, semoga jamaahnya Allah berikan rezeki yang berkah. Insyaallah tahun ini berangkat ke Baitullah semuanya dengan cara-cara terbaiknya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Boleh ikutin apa yang saya ucapkan, Pak? Boleh ya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama yang kami takzimi Kepala Yayasan Al-Ikhlas Mutaidah, juga ketua DKM, para pengurus, para jamaah yang mungkin tidak bisa bandi sebut satu persatu. Semoga semuanya Allah berkahi, Allah mudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bahkan ketua yayasan, ketua DKM, para pengurus, Allah berikan kesehatan untuk terus istiqomah untuk membantu agama Allah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Izin jamaah semuanya, Bapak Ibu semuanya, Ana Al-Fakir Bandi dari Pontianak, dari Kalimantan Barat, Pontianak. Tepatnya utusan dari mana Ustaz? Utusan dari Masjid Ismu Yahya. Masjid Ismu Yahya itu punya satu gerakan namanya Sidang Surgakan Indonesia Al-Quran. Siapa kiainya Ustaz? Siapa pengasuhnya? Pengasuhnya adalah Kiai EN. Kiai EN ini, Kiai Adi Pratama Larasindo ini punya guru namanya Kiai Luqmanul Hakim. Kiai Luqman siapa? Yang Bapak kenal namanya Masjid Kapal Munzalan. Kiai Luqman ini alumni mana? Alumni Gontor. Hari ini kebetulan guru-guru kami sedang berkumpul di Baitullah. Ada Ustaz Abdul Somad, ada Ustaz Dr. Fahrul Rozi, ada Ustaz EN, ada Ustaz Luqman. Hari ini mereka sedang di Baitullah. Barusan tadi saya dapat voice note dari guru-guru di sana mendoakan dalam perjalanan safar ini. Saya adalah santri dan mungkin sebelah kiri saya adalah guru sekaligus abang dalam dakwah ini insyaallah. Beliau adalah, atau Ustaz perkenalkan sendiri Ustaz, gimana Ustaz? Izin saya memperkenalkan diri, namanya Hasbi As-Siddiq. Orang menyebutnya Uhas. Asalnya dari Bandung. Dari Bandung. Asalnya dari Bandung. Beliau ini sering tampil di televisi. Di mana? Di IUCD. Di mana lagi Ustaz? Izin Allah, taharus bina di TVRI, TVRI, di Kompas TV. Ini kemarin baru selesai sama Mama Dede. Lalu sama Ustaz Maulana, sama yang terakhir tuh Ustaz Habib Ahmad Al-Habsyi. Nah, jadi beliau barusan kemarin selesai, baru bertemu dengan saya lagi, bergabung. Udah 2 tahun kita tidak jumpa. Baik Bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kebetulan karena antara maghrib ke isya jedanya dan terlalu lama, kita mau efisienkan waktu. Tentunya datang ke sini kita bukan untuk menggurui, tapi sharing kebaikan. Saya di mana-mana selalu menyampaikan, mau di Jogja, mau di Pontianak, mau di Kuburaya, di Kalimantan Barat, saya sering menyampaikan saya adalah anak muda yang hari ini berikhtiar untuk menjadi penggerak kebaikan. Penggerak kebaikan yang apa? Mengajak umat ini makmurkan masjid dan mengajak umat ini balik ke Al-Quran. 2 aja Ustaz. Ngajak umat balik ke Al-Quran, mengajak umat balik ke masjid. Kenapa menjadi penggerak dakwah pada hal yang basic? Justru Bapak semuanya, hal yang basic inilah yang banyak diabaikan umat hari ini. Nah, maka yang melatar belakangi muncullah gerakan Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, ternyata ada 7
72% masyarakat Indonesia yang berKTP-kan Islam, yang mengaku dirinya Muslim, tapi 72% Pak Haji tak bisa baca Quran. Hal basic. Nah, maka kita ikhtiar se-Indonesia dengan adanya gerakan yang kita bawa ini, Surgakan Indonesia Al-Quran, tidak ada lagi yang buta aksara Al-Quran. Tidak ada lagi setiap tahun yang naik persennya. Kalau bisa 72, jadilah 50 atau bahkan 0%. Karena apa? Umat Muslim terbesar di dunia ternyata ada di negara kita, Indonesia. Dan ternyata juga di Indonesia yang katanya umat Muslim terbesar di dunia juga besar, tak bisa baca Quran. Nah, maka kenapa sih Ustaz nanti kita harus kembali ke Al-Quran dan kembali ke masjid? Mungkin dalam poin ini kita sharing dengan Ustaz Hasbi. Kenapa sih Ustaz kita harus dekat dengan Al-Quran? Kenapa sih dakwah kita harus ngajak umat ini balik ke Al-Quran? Ayo makmurkan masjid, sholat maghrib berjamaah di masjid, sholat isya berjamaah di masjid, sholat subuh, ramaikan sholat subuh seperti sholat Jumat. Ayo baca Quran, ayo sempatkan waktu baca Al-Quran. Kenapa kira-kira Ustaz? Sebelum ke Al-Quran, kemarin di bulan Rajab ada peristiwa monumental, yaitu Isra dan Mi'raj. Dakwah kami ini dakwah mengajak kepada dua. Satu, back to masjid. Kenapa masjid? Surat Al-Isra ayat pertama. Surat 17 ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nanti kompak ketika ada ayat Quran kita baca Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ustadz Bandi dan jemaah sekalian, di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, sebelum Allah dimi'rajkan, diisrakan. Kemana isra'nya? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Padahal ayahanda, ibunda, adik-adik, abang-abang, Rasulullah itu tukang dagang. Selain Nabi dan Rasul, jago bisnis. Komunikasinya mantap. Kenapa? Ayatnya 3 ada begini. Lailam minas suqi ilas suq. Diisrokan dari pasar ke pasar. Lailam min Indomaret ila Indomaret. Min Alfamart ila Alfamart. Min Alfamidi ila Alfamidi. Dari Indomaret ke Indomaret, dari Alfamidi ke Alfamidi, dari Alfamart ke Alfamart. Enggak, ayatnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu bukti agar kalau kita sebagai diri, sebagai kepala rumah tangga, sebagai bisnismen, pingin sukses, pingin bahagia, pingin berkah dunia dan akhirat, balik lagi ke masjid.
Maka untunglah bapak-bapak semua yang hadir di sini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli masjid. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah. Satu. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Dua. Serta tetap mendirikan sholat, Tiga. menunaikan zakat, Empat. dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Lima. Maka mereka itulah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan seperti ujung ayat tadi, surat At-Taubah surat 9 ayat 18 ujungnya fasa ulaika an yakunu minal muhtadin. Orang yang ahli masjid kata Allah Subhanahu wa taala pasti ditutup, mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk apa? Petunjuk untuk ngelunasi hutang. Petunjuk apa lagi? Petunjuk supaya karir lebih bagus. Petunjuk apa lagi? Petunjuk supaya kita dapat mantu soleh soleha. Petunjuk apa lagi? Petunjuk supaya anak kita menjadi anak yang bermutu dunia dan akhirat, sekaligus petunjuk agar kita bisa bereuni di Baitullah, sekaligus bisa bereuni di surga Firdaus bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Bapak semuanya tidak ada yang canggih-canggih Bapak semuanya, ayahanda semuanya. Kalau kita mau berkebahagiaan, keberkahan dalam kehidupan kita, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, mau keadaan kita, mau bisnis kita melesat, maka satu adalah bentuk masjid. Makmurkanlah masjid Allah. Semoga kita semua ayahanda ibunda, bapak-bapak, adik-adik, kita semua menjadi ahli masjid. Dan inilah orang yang dapat janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Begitu matahari mendekat, salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ahli masjid semua. Ya, ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ini adalah malam yang berkah. Ya, di bulan Sya'ban saya mengajak pada diri kepada Ustadz Bandi dan semua yang hadir, mari kita berinfak untuk Allah, ya. Salah satu niatnya adalah kita niatkan agar infak terbaik kita, Allah memilih kita, anak cucu keturunan kita, menjadi ahli masjid selama-lamanya sampai kita menutup mata. Karena saya mengajak kepada diri, kepada Ustadz Bandi, kepada semua yang hadir, kita keluarkan sedekah terbaik ini untuk Allah, dan satu niatnya agar Allah jadikan kita, anak istri kita, cucu keluarga kita ahli masjid sampai kita menutup mata Ada ayat Quran selama-lamanya. yang Allah bilang,
sebelum mulai majelis ilmu kita harus berinfak terlebih dahulu. Itu Quran surat Al-Mujadilah ayat 10. Ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Ini SOP bukan dari saya, bukan dari Ustadz Bandi, bukan Ustadz dari Abdul Somad, tapi SOP-nya langsung dari hai orang-orang yang beriman. Apabila engkau ingin berkonsultasi dengan Rasulullah, ingin mendapatkan ilmu dari para guru, para habaib, para kiai, para asatiz, maka SOP yang pertama adalah faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Keluarkanlah sedekah yang terbaik, ya. Karena saya mengajak, ya, ayahanda ibunda, bisa yang merah, bisa yang hijau, sekaligus kita niatkan khusus infak yang terbaik ini agar kita menjadi ahli masjid, ahli subuh. Semua anak cucu keluarga kita sampai akhir hayat kita jadi ahli masjid sampai keliling, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan ini, Allah akan kasih rumus. Salah satunya memakmurkan masjid Allah. Lalu yang kedua, back to masjid. Lalu yang kedua, back to Quran. Walau annahum aqamut Taurat wal Injil, aqamut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Allah. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh, kata Allah, menjalankan hukum Taurat. Hukum Taurat itu sudah dipraktikkan oleh siapa, Ustaz? Siapa-siapa, Pak, Bu? Nabi Musa. Injil, Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya. Maka kata Allah apa? Niscaya mereka mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Ustaz, ini saya mau nanya, mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka, kalau kita menjalankan penuh, itu maksudnya apa, Ustaz? Menjalankan penuh hukum Quran, kita akan mendapatkan makanan dari atas bawah kaki. Itu maksudnya mendapatkan apa, Ustaz, maksudnya? Ada hadis qudsi yang menyatakan begini: barang siapa yang keinginannya mau aku wujudkan, maka dia ikutilah apa yang menjadi keinginanku. Sekali lagi, barang siapa yang punya keinginan
Salah satu keinginan atau hajatnya itu pingin berlimpah rezekinya dari berbagai macam arah, termasuk dari atas, dari belakang tadi. Rezekinya semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, aku akan penuhi. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuannya? Syarat ketentuannya asal kata Allah, saya Ustadz Bandi, kita semua mau juga ikut apa yang menjadi keinginan Allah. Apa salah satu keinginan Allah? Salah satu keinginan Allah adalah back to masjid dan back to Al-Quran. Back to masjid dan back to Al-Quran. Insya Allah isanya 29 ya. Nanti diingatkan bisa 20 jam 29. Oke. Betul ya, sampai 9. Nah, rumusnya ada 2. Back to Quran, back to masjid, back to Al-Quran. Tapi justru ketika Allah sudah memberikan rumus kebahagiaan, rumus kesuksesan, kata Allah kalau mau sukses, bangun masjid. Kalau mau hidup bahagia, balik ke Al-Quran. Lakukan masjid, ikutin apa yang menjadi perintahnya, ikutin apa yang menjadi maunya Allah. Kita adalah Abdullah, hambanya Allah. Maka lakukanlah sesuatu yang apa yang menjadi perintahnya. Maka kalau kita melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, kita akan mendapatkan keajaiban, akan mendapatkan hadiah, rezeki yang itu tidak masuk akal dalam hidup kita. Itulah hadiah bagi orang yang menjalankan penuh hukum Quran ini. Tetapi Bapak Ibu semuanya, hari ini banyak umat kita malah mengabaikan 2 rumus ini, yaitu mengumpulkan masjid, yaitu membaca balik Al-Quran. Apa contohnya? 72% tak bisa baca Quran. Maka nggak usah heran Bapak Ibu semuanya, kalau hari ini kita buka televisi, kita buka sosial media, di handphone kita disuguhkan berita-berita yang luar biasa. Kemaksiatan terjadi di mana-mana, pembunuhan, pembegalan, orang tua bunuh anaknya, anak bunuh orang tuanya. Ada suami bakar istrinya, suami, istri bunuh suaminya. Narkoba di mana-mana, judi online di mana-mana. Semua hari ini ada pejabat yang korupsi, berbagai macam. Ternyata permasalahan umat kita hari ini 1, 2, umat jauh dari masjid. Yang kedua, umat mengabaikan petunjuknya Allah. Itulah Al-Quran. Padahal rumus kebahagiaan, rumus kebaikan, kalau kita mendapatkan kesejahteraan, ketenangan dan kedamaian, baliklah ke Al-Quran, baliklah ke masjid. Kalau bisa Bapak Ibu semuanya, matilah kita dalam keadaan kita sedang berjuang di atas 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat dalam Al-Quran. Berjuanglah, matilah dalam keadaan kita sedang berjuang untuk memakmurkan masjid Allah. Nah, maka ini yang kita inginkan. Apa kata Kiloman Sedasmi? Kita minta 5 sama Allah, Pak Ibu semuanya, ayahanda semuanya, Bapak Ibu semuanya. Kita minta sama Allah, ya Allah, semoga kami istiqomah. Ketika kami sudah berbuat baik, sudah balik ke masjid, sudah balik ke Allah, kita minta sama Allah, ya Allah, semoga kami istiqomah. Ketika istiqomah, kita minta sama Allah, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, amin ya Allah. Lalu setelah kita minta sama Allah, jangan lupa Ibu semuanya, minta sama Allah, alam barzah kita bercahaya, alam barzah kita indah. Dan jangan lupa juga kita minta sama Allah, atas dasar kebaikan yang kita lakukan, kita bisa satu surga bersama Rasulullah. Amin. Tapi nikmat yang paling tinggi, puncaknya adalah bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itulah orang-orang yang bersabar dengan ikhtiar melakukan masjid, menjalankan hukumnya, menjalankan semua atas dasar maunya Sang Pencipta. Masya Allah. Maka muncullah gerakan sidak tadi Bapak Ibu semuanya, surgakan Indonesia dengan Al-Quran, yang pusat gerakannya ada di Kuburaya, Pontianak, Kalimantan Barat. Insya Allah Bapak Ibu semuanya, cabang kita ada di Bandung. Kalau Bapak pernah tahu namanya Masjid Baitul Huda, Masjid Makan-Makan, itu ada di Bandung, itu cabang Ismiyah ya. Ada 2 yang ada di Sukabumi, yaitu Masjid Sejuta Pemuda.
yang viral hari ini di Instagram itu cabang Masjid Ismiyah di Pontianak. Ada juga Masjid Jalan Cahaya itu di Lombok. Nah maka untuk apa kita buat cabang masjid di Bandung, di Jogja, harus ada gerakan sidang di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Di Bekasi, di Bekasi ini, di Jakarta, dimanapun itu, karena kita pengen tidak ada di antara kita yang tak bisa baca Al-Quran, tidak ada di antara kita yang tidak mau ke masjid. Semuanya kita pengen masuk surga bareng-bareng, wasiqan ladzina taqarrabu ila jannati zumara. apalagi Ustaz Bandi sekarang ayahanda ibunda tarhib Ramadan, kembali ke Al-Quran, karena sesuatu yang mendekat kepada Al-Quran menjadi mulia. Salah satunya adalah kenapa Ramadan menjadi bulan yang mulia, karena di situ diturunkan Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayatnya ayat 180. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an Hudan linnas. Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Kenapa Ramadan itu mulia? Karena bulan turunnya Al-Quran. Malam Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kenapa bulan Lailatul Qadar itu mulia? Malam Lailatul Qadar itu mulia Karena di malam itu diturunkannya Al-Quran. Buahnya khairum min alfi syahr, bukan setara dengan 1000 bulan, tetapi pakai isim tafdil, lebih baik daripada 1000 bulan. Karena tahadduts bi nikmah, kami ya punya program bareng Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, sekaligus safari dakwah Al-Quran, membiayai diri kami sendiri dakwahnya, sekaligus ini Ustaz Bandi izin ayahanda ibunda tahadduts bi nikmah kami Al-Fakir khususnya disembuhkan oleh Allah dari stroke ringan, tidak bisa jalan 40 hari. Saya baca ayat Surat Al-Isra surat 17 ayat 82. Setelah saya berobat tidak sembuh, alternatif ini, alternatif itu, obat ini, obat itu, saya kembali kepada Al-Quran. Karena saya meyakini bahwasanya Al-Quran adalah syifa. Dari ujung atas sampai ke bawah saya baca. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Setelah saya sembuh, saya bilang sama Allah, benar ya Allah, saya ingin mewakafkan sisa hidup saya untuk mendakwahkan Al-Quran ke seluruh Indonesia, termasuk ke seluruh dunia. Jadilah salah satu programnya adalah program Safari Dakwah Quran gratis. Karenanya untuk kemudian menopang Safari Dakwah Quran kami menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dari hutan ke hutan, dari desa ke desa, dari satu penjara ke penjara yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Kami buat program lanjutannya, program wakaf 1 juta Al-Quran. Alhamdulillah, karena izin Allah tahadduts bi nikmah, dengan kita bertawassul dengan mukjizat Al-Quran, saya punya hajat ya, termasuk hajat ketika itu ingin sembuh bisa jalan lagi, Allah kabul. Sampai kemudian banyak jamaah yang karirnya ingin bagus, yang ingin punya usahanya lancar, yang ingin
anaknya diterima, entah itu PNS, entah karirnya jadi bagus, entah kemudian istrinya ingin hamil, maka saya bilang mujizat Al-Quran, ya. Karenanya ayahanda ibunda, ini kita ada waktu sekitar 4-3 menit bagi ayahanda ibunda yang ingin, ya, mengikuti program gerakan wakaf 1 juta Al-Quran, boleh, ya, dengan cara berwakaf baik atas nama diri, atas nama ibu bapak yang masih ada, atau atas nama almarhumah ibu bapak kita. Boleh 1, boleh 5, boleh 100. Kemarin di Korea Selatan 1 orang 60 mushaf. Baru kemarin di Bandung 1 orang 100 mushaf. Guru-gurunya diikutkan, guru Qur'annya, guru SD-nya, guru SMP-nya, mertua-mertuanya, Masya Allah, diikutkan atas nama mereka. Nanti caranya boleh cash langsung kepada ini teman saya nih, Ilham, beliau dari Papua. Nah, dari Papua boleh cash, boleh nyusul, boleh minggu ini atau bulan depan. Yang penting kita ada komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berwakaf Al-Quran. Mudah-mudahan dengan barokah Al-Quran ini Allah sampaikan semua hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Karenanya waktu 2-3 menit, fastabiqul khairat, ayahanda ibunda yang mau ikut di program wakaf 1 juta Quran boleh angkat tangan yang mau ikut. Atau tidak acung tangan, nanti boleh ke sana, ya. Boleh menghafiri, ya. Waktu Ustaz Bandi kita doa atau ada tambahan sedikit. Ya. Bapak Ibu semuanya, ini ada ayat yang mau sampaikan. Kalau sekiranya walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i. Ayat saya sampaikan ke jemaah. Kalau sekiranya penduduk negeri 1 kota ini, 1 warga di dekat Masjid Al-Ikhlas ini beriman dan bertakwa kepada Allah, memakmurkan masjid, baca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, insya Allah negeri ini, kota Bekasi ini, alaihim barakatun minas sama, akan menjadi kota yang diberkahi Allah, akan menjadi kota yang insya Allah semuanya penduduknya Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kesuksesan, Allah berikan ketenangan. Bapak tahu negara Brunei Darussalam, ayatnya bukan barokah, tapi pakai jamak barokat. Lapis-lapis keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Alhamdulillah tahadus binima, saya 5 tahun berdakwah di Brunei Darussalam. Tidak pernah kena bencana, tidak pernah kena gempa, tidak pernah kena banjir. Plus kemarin COVID-19, tidak ada satupun yang terpapar daripada COVID-19. Kenapa? Meskipun COVID-19 tetap back to masjid, back to Al-Quran. Alhamdulillah. Sudah Isya. Sampai waktunya. Syukran jazakallahu khair. Saya Bunda mengatakan semuanya. Mungkin Ustaz Azmi mau doa. Ya, sudah cukup. Kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Illa ma'alamtana innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz Bandi dan saya lahir dan batin. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di surga Firdaus bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin kami kasihkan Qur'annya ke Masjid Al-Ikhlas ini.